manusia akan dikepung oleh iblis, oleh setan. Iblis pun akan menggoda manusia dari sebelah kiri. Dia persembahkan dirinya, jiwanya, totalitas hanya untuk Allah. Maka hidupnya Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena membangkang, tidak mau bersujud kepada Adam. Kemudian iblis mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Permintaannya agar dia diberi waktu untuk dipanjangkan umur sampai hari kebangkitan. Maka Allah pun mengabulkan permintaan iblis itu. Allah tentukan kesempatan umurnya, waktunya, ila yaumin ma'lum, sampai kepada waktu yang ditentukan. Lalu iblis berjanji, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku akan mendatangi Bani Adam. Aku akan mendatangi seluruh umat manusia. Dari depan mereka, belakang mereka, sebelah kanan mereka, dan sebelah kiri mereka. Sehingga engkau tidak mendapati mereka itu orang-orang yang bersyukur. Iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi seluruh anak Adam dari jalan yang lurus, dari jalan Allah. Mereka akan datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Manusia akan dikepung oleh iblis, oleh setan. Yang dimaksud dengan datang dari depan, di mana iblis ini akan memberikan pengaruh kepada anak Adam, kepada manusia. Bagaimana supaya mereka itu meragukan akan hari akhir. Bagaimana supaya manusia ragu terhadap adanya surga, adanya neraka, adanya balasan kebaikan, adanya sanksi atas keburukan. Manusia meragukan, meyakini akan hari kemudian. Karena ragu dengan hari kemudian, hari hisab, maka tentu akan berpengaruh terhadap perilaku manusia. Maka iblis pun akan menggoda manusia dari belakang. Artinya, iblis akan menggoda manusia dengan dunia, di mana mereka mempengaruhi manusia. Manusia itu akan sangat cinta terhadap dunia. Mereka akan memprioritaskan dunia. Timbulnya kekhawatiran dalam diri kita, begitu panik, begitu khawatirkan meninggalkan generasi kita, anak dan cucu kita. Tapi kekhawatiran, ketakutan meninggalkan mereka hanya sebatas kekhawatiran, ketakutan, hal-hal yang bersifat material. Mereka takut bahwa anaknya tidak makan, anaknya tidak punya tempat tinggal yang layak, tidak punya kehidupan yang layak secara material. Itulah sesungguhnya iblis akan mempengaruhi manusia seperti itu. Sehingga manusia karena dipengaruhi iblis itu, saking cintanya terhadap anak mereka, anak cucu mereka, maka apapun akan dilakukan oleh mereka tanpa melihat apakah itu halal atau haram. Maka sesungguhnya itu kita telah dijebak oleh iblis, oleh setan. Mereka pun akan datang dari sebelah kanan.
Artinya iblis ini akan membawa manusia dari sisi kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan itu akan dibikin oleh iblis itu menjadi tidak menarik. Maka manusia ketika dihadapkan ke dalam kebaikan tidak begitu semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Datang waktu sholat, dikumandangkan adzan, maka manusia itu biasa-biasa saja. Tidak begitu tertarik untuk melakukan kebaikan. Tidak tertarik untuk bersedekah, berinfak, menolong anak yatim, memperhatikan fakir miskin. Tidak begitu tertarik dengan urusan-urusan kebaikan itu. Investasi akhirat menjadi tidak menarik. Maka itu sesungguhnya kita dipengaruhi oleh iblis atau setan. Iblis pun akan menggoda manusia dari sebelah kiri. Artinya iblis akan memoles, mengemas bagaimana kemaksiatan-kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk manusia. Sehingga hasrat keinginan manusia untuk berbuat maksiat itu besar. Maka itu sesungguhnya ketika kita melakukan hal yang demikian, itu sesungguhnya kita sedang dipengaruhi oleh yang namanya setan atau iblis. Tapi satu hal, di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 40 itu dinyatakan bahwa semua anak Adam itu akan kami goda, kata setan, kata iblis, illa ibadaka minhul mukhlasin, kecuali di antara hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi orang yang tidak bisa digoda oleh setan, oleh iblis adalah orang-orang yang ikhlas. Ketika orang ini orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya, waktunya dijadikan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan perintah-perintah Allah, dia jauhi apa yang Allah larang. Dia tulus ikhlas kepada Allah. Dia persembahkan dirinya, jiwanya, totalitas hanya untuk Allah. Maka hidupnya, matinya, sholatnya, ibadahnya semata-mata dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mukhlasin, itulah orang-orang yang ikhlas. Bagi orang-orang yang seperti ini, maka setan tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menggoda mereka, mempengaruhi mereka. Setan angkat tangan. Mereka tidak mampu menggoda orang-orang yang seperti ini. Ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga, memelihara keikhlasan di dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.